Luar biasa guys, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka akhirnya berhasil untuk kibulin rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya sendiri merasa terkejut. Saya sendiri merasa dikibulin. Saya sendiri merasa telah diprank oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka terkait dengan kampanye pemilu kala itu, di mana mereka menyuarakan bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis itu merupakan program unggulan dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi apa yang terjadi ketika saya menyimak sebuah cuplikan video di mana Bapak Prabowo Subianto sedang diwawancarai oleh seorang dan beliau mengatakan bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis itu hanyalah kata-kata biar enak untuk diucapkan, tetapi yang sebenarnya adalah program sarapan pagi yang bergizi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana respon dari rakyat Indonesia, tetapi saya secara pribadi menilai bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis yang kala itu begitu gentarnya disuarakan ternyata hanyalah gimik politik semata untuk merayu suara dari rakyat Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video yang menarik, di mana kita akan mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto terkait dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis yang akhirnya berubah menjadi sarapan pagi yang bergizi berikut ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yang jadi fokus masyarakat wong cilik saat ini, makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama, jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan. Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Program makan siang gratis yang digagas oleh pasangan Prabowo Gibran nampaknya semakin hari semakin membingungkan. Bukannya semakin jelas, malah tambah gak jelas karena muncul satu rencana baru atau wacana baru di mana pemerintah katanya nantinya akan menggandeng Basnas dalam melaksanakan program makan siang gratis. Coba bayangkan gitu ya. Basnas diajak kerjasama untuk melaksanakan program makan siang gratis. Ya memang ini masih belum resmi gitu ya. Ini juga masih belum belum tentu terjadi. Ini hanya rencana untuk kolaborasi gitu. Ini juga hanya sepihak disampaikan oleh elit partai Gerindra gitu ya. Tapi dari rencana ini saja ini sudah sangat-sangat membingungkan gitu, karena bayangkan Basnas yang merupakan Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan makan siang gratis. Ini dari mana jalurnya gitu ya. Dan ya kalau Gerindra atau elit partai Gerindra nggak paham soal ini gitu ya, soal Basnas, ya mungkin kita maklumi saja gitu. Tapi ketua Basnas sendiri gitu ya, itu merasa siap untuk berkolaborasi, untuk menyalurkan, untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program makan siang gratis. Kalau orang lain nggak paham
paham, kita ya wajar lah gitu ya. Tapi ketua Basnasnya juga iya katanya. Gimana ini? Ketua Basnasnya juga siap katanya. Ini susah untuk kemudian kita cerna gitu ya. Basnas melaksanakan program makan siang gratis. Ya katakanlah gitu ya, katakanlah Basnas katanya punya kesiapan untuk mendukung program makan siang gratis gitu ya. Katakanlah Basnas memang punya kesiapan atau bisa untuk mendukung. Cuma kan nantinya gitu ya, ini kan menjadi pertanyaan gitu. Ini fungsi atau tujuan Basnas ini menjadi apa gitu. Apalagi muncul pemberitaan atau pernyataan kesimpulan di berita-berita sebelumnya yang saya baca, katanya gitu ya, ini dalam rangka mengajak Basnas ini dalam rangka untuk memang mengajak berbagai pihak katanya demi meminimalisasi penggunaan APBN karena anggarannya mencapai 450 triliun rupiah. Dari sini tambah rancu, tambah nggak jelas gitu. Katanya Basnas punya kesiapan, kemudian bisa untuk mendukung. Lalu kemudian alasan pemerintah untuk mengajak berbagai pihak untuk meminimalisasi penggunaan APBN. Ini maksudnya gimana? Apa nanti dananya juga sekalian dari Basnas? Dan kalaupun misalkan dananya tetap dari pemerintah, lalu nanti Basnas ini memberikan dukungan secara apa gitu? Apa orang-orangnya Basnas nanti akan ikut masak-masak atau menyalurkan makan siang gratis atau seperti apa gitu? Karena secara fungsi gitu ya, secara nama yang namanya Basnas ya Badan Amil Zakat Nasional. Kerjaan mereka selama ini gitu ya, mereka mengumpulkan zakat, infak, sedekah dari orang-orang, mengumpulkan, menerima, kemudian menyalurkan gitu ya. Jadi mengelola dan menyalurkan. Itu kerjaan Basnas selama ini. Jadi wajar kalau kemudian di tengah kebingungan itu muncul usulan atau rencana untuk membentuk Kementerian Makan Siang Gratis. Karena secara anggaran memang sangat besar, tapi di sisi lain ini berpotensi untuk kemudian ditertawakan oleh banyak negara atau dunia internasional. Karena bayangkan gitu, di sebuah negara besar gitu ya, ada kementerian yang khusus untuk mengelola dana makan siang. Kebayang nggak? Itu teman-teman kita di negara lain pasti ketawa. Gimana itu? Ya karena yang namanya kementerian di mana-mana di seluruh dunia itu membahas hal-hal atau mencakup hal-hal yang sangat-sangat besar cakupannya gitu. Tidak sesimpel makan. Masa ada kementerian makan? Jadi ya memang janji di masa kampanye itu sangat-sangat menggiurkan, sangat indah, imajinasi yang sangat indah gitu ya. Tapi begitulah janji kampanye. Kita sebenarnya seharusnya sudah belajar dari Pilkada DKI 2017 lalu yang DP 0 rupiah, dikasih dana, dikasih pelatihan untuk bikin produk, dicarikan pembelinya dan sebagainya. Itu semua ternyata hanya omong kosong belaka, dan itu nampaknya juga akan terjadi kepada program makan siang gratis ini. Makan siang kan terlalu lama, jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan, jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Subuh-subuh gue nonton ini langsung shock. Masa seorang pemimpin negara tidak bisa membedakan mana siang dan mana pagi? Katanya gue bule, disuruh deportasi. Gue setidaknya tahu bedanya siang dan pagi di Indonesia. Dan kalau kita telah menjanjikan makan siang, free lunch, it is a free lunch, dan telah dijadikan sebagai moto kampanye hampir 1 tahun. Dan sekarang dengan tenangnya, kami ralat, maksud kami itu adalah sarapan, bukan makan siang. Karena kalau anak kecil itu pagi-pagi butuh kekuatan. Jadi kami meralat jadi sarapan, bukan makan siang.
Bilang aja nggak ada uangnya. Bilang aja kemarin memberikan prank berjemaah kepada semua kami, terutama kepada pendukungnya. Dan kalian telah menghina saya dari Sabang sampai Maroke, sampai 5 benua. Sampai influencer dari Jerman itu yang hamil duluan, yang kerja di McD, menghina gua. Belum yang lain-lain. Ini nih, seorang bule menghina program makan siang. Aku tidak menghina program makan siang karena ternyata sarapan. Makan siangnya tidak ada, jadi saya tidak kenal, cuy. Tidak ada makan siang, adanya sarapan. Kasihan deh lo. Gue masih belekan, masih ada upilan ya. Subuh-subuh gue shock denger begini. Belum mulai aja kita sudah pletot-pletot. Udah pelangap-pelongo. Ketularan. Kalau saya bakal malu ya. Kalau itu dijadikan sebagai janji kampanye. Dan ujung-ujungnya karena tidak ada uang, yang tadinya mau kasih rendang, ayam, nasi, sayur, sekarang jadi cuman bubur putih tanpa suir-suir ayam. Kalau sarapan kan bisa seadanya. Sarapan kayaknya ibu-ibu Kismin bisa kasih ke anaknya 1 telur rebus sebelum dia berangkat ke sekolah. Kayaknya sekismin-kisminnya mereka bisa kasih. Bubur yang ada di jalanan itu yang harganya 10.000 cuman bubur putih pakai garam. Karena dinantikan itu adalah makanan bergizi dan adanya di dalam makan siang. Mana ada sarapan itu penuh dengan ikan, salmon, ayam, sayur pagi-pagi makan gitu ya, belengar lah. Jadi menurut saya sekarang mendingan bikin program Adek Rai itu intermittent fasting. Karena Adek Rai mengatakan lebih sehat kita tidak sarapan. Itu aja, oh maaf ya, kami tidak kasih sarapan lagi. Karena yang terbaik itu adalah intermittent fasting, yaitu puasa. Nggak makan pagi, nggak makan siang, itu hanya langsung makan malam. Jendela makan itu 16 jam, gitu aja sekalian. Ini sangat memalukan menurut saya ya. Tapi tentunya untuk para buzzer dan pendukung merupakan kebanggaan. Sekarang saya tuntut kepada semua buzzer dan orang yang telah menghina saya, minta maaf ke saya. Sungkeman kepada saya, seolah-olah ini hari lebaran. Minta maaflah kepada saya. Kalian mengatakan bahwa saya menghina. Saya nggak menghina siapa-siapa. Orang akan terhina dan dihina oleh dirinya sendiri ketika seseorang tidak bisa menepati janjinya. Dia menghina dirinya sendiri. Saya tidak butuh menghina siapapun kok. Yang saya tidak setuju kan adalah programnya, yang tentu tidak masuk akal dari awal, dan sekarang belum apa-apa udah goyah karena uangnya nggak ada. Antara bangun IKN, antara kasih sarapan gratis. Aduh, mau sarapan gratis, kayaknya pakai gratis pula. Kasih aja sarapan. Dan di sekolah di Eropa itu tidak ada sarapan, adanya free lunch, bukan sarapan. Katanya kemarin ke Cina mau belajar tentang bagaimana caranya kasih makan gratis. Ke India. Belum nanti ke Swedia ini, anggota DPR. Kayaknya untuk mempelajari bagaimana caranya kasih ke orang sarapan gratis, nggak perlu tuh ke luar negeri. Orang-orang yang otak miring aja bisa kasih. Aku aja bisa kasih ke guguk saya ke Blackie, nggak harus sekolah sampai ke luar negeri untuk kasih makan ke Blackie. Makanan seadanya. Sarapan gratis kan adalah makanan seadanya. Yang cepat-cepat. Kasih aja biskuit 2 biji. Separuh telur, bubur putih, pagi-pagi. Bisa pagi-pagi makan nasi 2 piring? Ya kagak lah. Terus bagaimana tentang ibu hamil? Ibu hamil gimana? Batal dong. Nggak jadi dong bunting. Katanya ibu hamil harus dikasih makan siang. Masa ibu hamil kasih sarapan? Ya masuk angin ya, mual lah.
Terus janinnya bisa hanya dengan sarapan bubur putih. Jahat loh. Jadi kejahatan itu adalah orang yang tidak bisa menepati janjinya. Dan ini harusnya ada sanksi. KPU. Seorang paslon itu telah memberikan janji, yaitu slogan utama dari kampanyenya. Dan akhirnya kita kena prank semuanya. Dan kalian tetap bangga. Oh ya, maksudnya begini, bukan ngeles pula. Saya sangat kecewa. Dan kalau saya bilang malu, malu jadi orang Wakanda saya. Memalukan. Sama kayak teman-teman gue yang telah menipu saya dalam bisnis. Tidak bisa menepati janjinya. Orang-orang pinjam uang ke saya, tidak kembalikan uang saya. Nipu aja kerjanya. Maaf, ini kata-kata saya yang gamblang. Ya mungkin to the point. Tapi seharusnya kalian sadar bahwa saya kecewa itu ada dasarnya. Kalau kalian tidak kecewa, artinya lo ada gangguan jiwa. Siapapun tuh orang, kalian bisa kagumi. Orang tua pun sekalipun, kalau orang tua kita sekalipun berbohong, kita harus tegur. Mentang-mentang orang tua, meskipun dia bohong, kita bilang dia benar. Dia tidak lah. Kita harus tetap menyampaikan yang benar. Itulah sarapan gratis. Padahal di spanduk-spanduk, makan siang gratis. Sekarang jadi sarapan zong gratis. Dan kalian telah membuat viti-viti tentang saya di mana-mana. Ini seorang bule menghina program makan siang gratis. Saya tidak butuh menghina siapapun. Karena secara langsung pemimpin tersebut telah menghina dirinya sendiri dengan tidak bisa menepati janji. Belum mulai kerja aja udah ragu. Udah tidak bisa kerja. Bagaimana nanti? Paham? Saya no komen deh. Kayaknya yang katanya butuh makan siang gratis untuk IQ. Bagaimana orang bisa IQ-nya naik kalau dikasih cuma bubur putih, 2 biskuit sarapan? Kontradiksi. Ya, makanya butuh konsultan politik. Ya mungkin harusnya gue jadi konsultan politik kemarin. Zong. Selamat Zong. Selamat menjalankan 5 tahun penezong dan mungkin penuh tipu daya. Saya puas sebenarnya. Saya puas banget. Karena kalau saya ngomong itu benar. Dari dulu. Gak pernah salah. Puas. Aku puas banget. Saya tidak butuh membela diri sendiri. Fakta membuktikan. Sungguh, ini sangat disayangkan. Statement yang menarik dari Omex tadi, Om Bule tadi, bahwa kejahatan terbesar ketika dia mampu untuk menipu dirinya sendiri. Ya, ketika kita melihat fenomena tadi, apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto kepada kita semua, dan inilah jawabannya, bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis kepada seluruh anak-anak sekolah itu ternyata hanyalah gimmick politik semata. Semua statement yang begitu menggiurkan untuk kita rakyat Indonesia. Sebuah janji kampanye yang membuat kita merasa bangga bahwa program makan siang dan minum susu gratis itu harus dilaksanakan. Tetapi apa hendak dikata ketika kita mendengarkan bersama-sama bahwa program makan siang gratis itu tidak bisa dilaksanakan? Apakah ini membuktikan bahwa kedua orang tua kita tidak mampu untuk memberikan sarapan gratis kepada anak-anak kita? Apakah ini menunjukkan bahwa orang tua yang telah melahirkan anaknya tidak bisa untuk memberikan makan pagi kepada anak-anak mereka sebelum berangkat ke sekolah? Tentu saja tidak.
Saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwa semua orang tua pasti mampu untuk menyiapkan makan pagi kepada anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Saya sangat yakin itu. Sehingga kenapa mereka merasa bangga, mereka merasa bersyukur bahwa pemerintah di masanya Prabowo dan Gibran ini mereka menyiapkan makan gratis dan minum susu gratis. Dan mungkin itu menjadi satu alasan kenapa mereka memilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini. Tetapi apa yang hendak dikata kalau memang ternyata faktanya berkata lain? Saudaraku sebangsa dan setanah air, tanggal 20 Oktober 2024 ini, Prabowo Subianto akan dilantik dan beliau akan sah untuk menjadi seorang presiden di bangsa ini. Kurang lebih lagi beberapa bulan, kita akan dipimpin oleh seorang presiden yang baru. Tetapi menjelang detik-detik beliau akan dilantik, netizen, rakyat Indonesia sudah dibuat kecewa dengan janji program makan siang gratis dan minum susu gratis ini. Bagaimana kira-kira perasaan dari 58% rakyat Indonesia yang telah memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini, sehingga mereka pun unggul, sehingga mereka pun menang dalam Pilpres 2024 kali ini? Saya tidak bisa membayangkan. Saya saja merasa kecewa. Saya saja merasa dibohongi. Saya saja merasa diprank oleh seorang calon pemimpin. Ya, mudah-mudahan hanya program makan siang gratis dan minum susu gratis yang diprank oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka kepada rakyat Indonesia. Tetapi apalah daya, bila di suatu hari nanti semua program-program yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini hanya habis di kata-kata. Semoga saja tidak. Harapan terbesar saya, semoga pembangunan IKN bisa berjalan lancar. Lalu yang kedua, semoga program sarapan pagi ini juga bisa terlaksana. Jangan sampai hanya habis di kata program, pelaksanaannya tidak ada. Dan semoga saja bahwa program sarapan gratis ini tidak akan membuat kegaduhan di bangsa ini. Tidak akan menjadikan program sebagai lumbung korupsi. Karena terus terang, saya merasa ragu dengan dana yang begitu besar, 400-an triliun rupiah adalah angka yang cukup fantastik. Saudara, dalam beberapa menit ke depan ini, saya masih menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen masih berhubungan dengan makan siang gratis dan minum susu gratis yang diprank oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini. Apa kira-kira komentar mereka? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang. Tapi Ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk narik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa anggarannya nggak cukup? Ya kalau anggarannya nggak cukup, coba disampaikan dari awal, diteliti. Makanya buat program itu yang betul-betul bakal dilaksanain. Bukan cuma cari suara. Kemarin janjinya 15.000 per anak.
Kalau sarapan 15.000 itu udah kebanyakan, udah muntah-muntah anak pakai 15.000. Menunya apa? Kacang hijau, bubur ayam dengan suiran ayam yang nggak seberapa itu, yang telur bisa dibagi 4. Bergizinya di mana? Riset terbaru malah sarapan itu bikin anak ngantuk, produktivitas nurun, belajar nggak efektif. Belajar nggak efektif, anak makin bodoh. Itu yang kalian mau kan? Indonesia makin bodoh kan? Kalau iya mau diganti jadi sarapan, buat apa kemarin riset-riset ke India, ke Eropa, katanya ingin mencontoh Eropa. Sekarang kalian 02 mau ngomong apa lu? Sebenarnya Prabowo ini nggak bohong dia. Kitanya aja yang terlalu bodoh dan percaya sama kibulan-kibulan pejabat. Ngerti loh. Kalau cuma untuk sarapan, rakyat-rakyat itu udah biasa, udah bisa juga ibu-ibu itu buat. Sekarang kalian 02 mau bela apa lagi? Kalian juga dibohongin kok. Mau menghujat gue lo. Apapun judulnya, apapun dalihnya, kamu yang pilih Prabowo dan Gibran, nanti kamu akan menyesal. Ya kalau nggak percaya, ya buktikan aja ya, nanti. Buktikan aja. Kalau kamu nggak menyesal, nih taruhannya. Kamu akan pasti menyesal. Pilih Prabowo dan Gibran. Soalnya apa ke depan untuk Indonesia ini? Tidak bermutu lagi kedua orang tua itu. Tidak ada, mutunya tidak ada. Sumpah, kamu akan menyesal pilih Prabowo dan Gibran. Buktikan nanti omongan saya. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Udahlah, daripada banyak ngebacot, penyesalan itu kan selalu datang terakhir. Kalian ikutin aja negara barat. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, instansi manapun, dari supir, guru, juga dokter, perawat, mogok massal. Kalau di Wakanda ini kagak ngebacot, tapi tetap aja masuk. Tetap aja kerja karena BU butuh makan, tidak punya pendirian, bisa cuma ngebacot aja. So dari dulu ya, sejak era reformasi saya tidak pernah melihat mogok nasional. Coba di Eropa itu, di Prancis, mogok mesinis kereta api, mogok pilot, mogok guru, mogok perawat. Karena mereka tahu hak-hak mereka. Kalau di sini cuma ngebacot, habis itu dikasih bansos, nasi bungkus, cicing wae semuanya diam. Gara-gara dikasih nasi sama pecel lele gitu, semua diam. Saya bukan provokator, tapi kalau negara demokratis, bukan hanya urusan ngebacot, dan kalian juga mahasiswa, kalau memang mau protes, serentak aja 3 bulan, 1 semester, semua dari Sabang sampai Merauke tidak masuk kuliah, tidak masuk kelas. Kita lihat, kampusnya tumbang nggak? Profesor, dosennya dipecat nggak? Di situ kasih shock terapi dong. Kalau gue bakal begitu, untuk apa ada gerakan mahasiswa kalau cuma ngebacot? Terus turun jalan. Di Monas dikasih nasi bungkus, diam semuanya. Balik lagi ke rumah masing-masing. Main TikTok habis itu, main Mobile Legends. Habis itu setelah 6 bulan ngebacot lagi. Bosen gue dengerinnya. Jadi daripada sekarang nyindir-nyindir pemerintah segala macam, kementerian makan-makan lah, memang sesuai budaya kalian ini juga kok. Di mana-mana kan makan. Saya juga heran ya kalau ke gereja ya, habis kebaktian makan, ke rumah orang makan, urusan meeting kantor, padahal cuma 1 jam makan, ada snack. Di Eropa tuh tidak ada budaya makan-makan. Jadi Pak Gemo itu sama kroninya itu adalah orang cerdas karena bisa ngibulin. Orang cerdas itu kan bukan orang yang jujur, tapi orang yang bisa ngibulin orang yang bego gitu menurut gua. Karena mereka bisa kasih harapan palsu. Itulah namanya maling. Maling kan adalah orang jenius bisa menipu orang baik. Nah, kita ini mungkin terlalu baik, terlalu diam. Harusnya ya kita mengikuti cara mereka. Licik. Liciknya bukan dengan kejahatan, mogok. Coba bikin mogok. Mogok nasional semua siswa-siswi dari seluruh Nusantara. 3 bulan, 1 semester tidak masuk kampus. Berani nggak? Saya jamin
Presiden, menteri semua turun tangan karena akan jadi viral di seluruh dunia. Itulah perubahan. Masa gua harus ajarin sih? Itulah namanya demokrasi. Itu yang dilakukan Amerika, negara-negara barat, mogok. Kamu mau nuntut sesuatu ya mogok. Dan itu sah secara undang-undang. Asal kamu laporin dulu apa alasan kamu untuk mogok. Ya, udah gitu aja, nggak usah banyak bacot. Ngebacot, ujung-ujungnya disumpel pakai nasi bungkus juga diem. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan makan siang gratis dan minum susu gratis yang diprank oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang pada akhirnya diubah menjadi sarapan pagi yang bergizi. Komentar-komentar dari netizen tadi tentu menunjukkan bahwa ada sebuah kejahatan besar yang telah dirasakan oleh kita rakyat Indonesia. Kejahatan itu yakni kita semua telah ditipu, telah diprank, telah dikibulin oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Jujur, saya juga merasa kaget ketika menyimak berita ini. Kok bisa seorang calon presiden mampu untuk mengibulin rakyatnya? Padahal sebuah program yang disampaikan dalam visi misi dan apalagi menjadi program unggulan itu pastinya sudah dipikirkan secara matang. Dari mana sumber dananya, mekanismenya seperti apa, pasti sudah dipikirkan dengan matang. Sebelum itu dijadikan sebagai program unggulan dalam kampanye di tahun 2024. Tetapi ketika kita mendengar faktanya ternyata berbalik seperti ini, kecewa sih iya, merasa dibohongin sih iya, dan yang tidak bisa saya bayangkan bagaimana kira-kira dengan perasaan orang-orang yang sudah berjuang semaksimal mungkin, berkoar-koar, memberikan janji bahwa makan siang gratis dan minum susu gratis itu merupakan program unggulan dan pastinya akan dilaksanakan, sehingga orang tua murid itu merasa bangga. Oh iya, kami cukup menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak kami sebelum berangkat ke sekolah. Biarkanlah makan siang itu ditanggung oleh pemerintah. Ternyata sekarang kebalik. Orang tua harus memecah otak bagaimana caranya untuk menyiapkan makan siang, sementara pemerintah memilih yang sarapan pagi dalam tanda kutip katanya yang bergizi. Entah itu akan terjadi seperti apa, lauknya apa, mekanismenya seperti apa, kita pun belum tahu. Jangan sampai sarapan pagi bergizi itu hanyalah nasi putih yang diisi dengan garam. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.